الرحيم Recording in progress. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا dan hampir saja orang-orang yang kafir la yuzliqunaka membincirkan kaum Muhammad bi absarihim dengan pandangan mata jahat mereka lamma sami'u dzikr ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an wa yaquluna innahu lamajnun dan mereka berkata ya Muhammad sudah gila, benar-benar gila. Wa ila dzikrun lil alamin dan Al-Quran itu yang lain adalah zikir, yaitu peringatan, yaitu pelajaran yang amat berharga buat semesta. Ayat terakhir ini, ayat bunda rahmati Allah dari surah Al-Qalam. Pelajaran pertama adalah yaitu zikir. Para ulama mengatakan man arada an yukallimahullah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang pengen komunikasi, bisa ngobrol sama Allah, maka bacalah Al-Quran. Yang pengen punya kemuliaan seperti Nabi Musa alaihissalam, kalimullah, bisa ngobrol, komunikasi sama Allah, maka ini, baca Quran. Man arada an yukallimullah falyaqra'il Quran. Ada para ulama. Nanti cari itu pendapat siapa ulamanya. Googling sama Yahuda. Bahkan ada sahabat namanya Ustaz Reza Rendi lagi bikin itu, The Living Quran. Itu ada di jar itu ya bunda, di toples ya tulis beberapa ayat, ratusan ayat, dan coba kalau kamu punya masalah, kalau kamu punya hajat, doa, minta sama Allah agar diberi petunjuk. Habis itu ambil kertas mana yang kamu mau ambil dari toples itu. Dan kebanyakan begitu baca kertas yang diambil dan mereka buka, itu sebenarnya cuma ayat-ayat Al-Quran aja yang dikumpulkan. Dan begitu diangkat, banyak orang yang bacanya sambil nangis. Seperti Allah tahu permasalahan kita. Ya emang Allah Maha tahu. Jadi itu sekarang lagi happening banget, lagi tren banget. The Living Quran. Ambil nanti ayah bunda cari di TikTok, cari di Instagram, di medsos. The Living Quran, ngambil kertas, di toples, isinya ayat Al-Quran. Orang pada nangis baca itu. Dan itu peringatan, itu pelajaran Al-Quran. Wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Al-Quran itu pengingat. Al-Quran itu bisa membuat kita ngobrol sama Allah. Dia dibaca nikmat, didengerin nikmat, dihafalin nikmat, didadaburin nikmat. Pelajaran yang semua orang perlu. Pelajaran yang lintas usia. Dari mulai anak balita sampai usia berapapun bisa. Pelajaran yang semua orang haus. Bahkan gak cuma manusia. Jin aja nggak dengar beriman.
Ini zikir yang utama. Dan jika ayah bunda makin banyak Al-Qur'annya, mudah-mudahan kita semuanya Allah kategorikan jadi ahlu Quran. Kalau makin banyak Al-Qur'annya, makin dekat sama Allah. Itu rumus zikir kan, fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku akan ingat engkau. Maka bisa diingat Allah aja. Hebat banget. Bahagia banget kita. Kalau bisa mendapatkan kemuliaan diingat sama Allah. Lagi kalau jadi ahlul Quran tuh nggak cuma diingat, dia privilege. Lillahi ahlina. Allah punya banyak keluarga dari manusia. Siapa yang Rasul keluarga Allah itu? Ahlul Quran. Ahlullah wa khosad. Ahlul Quran. Yaitu keluarga Allah dan orang-orang khusus milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keluarganya Allah. Kenapa tidak disebut nama Rasul ahlu taqwa? Kenapa tidak disebut nama Rasul ahlu zikir? Kenapa tidak disebut sama Allah ahlu ibadah? Tapi yang menjadi keluarga Allah itu disebut sama Rasul dengan ahlul Quran. Mereka keluarga Allah. Mereka keluarga Allah dan orang-orang khusus milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ayah bunda belakangan ini makin senang hidupnya, makin berkah semua urusannya, makin bahagia, makin nikmat, itu adalah sebagian dari mukjizat Al-Quran. Karena ayah bunda lagi belajar Quran, lagi ngafal, lagi senang murojaah, lagi senang ngamalin, lagi senang baca Al-Quran yang panjang dalam sholat. Kalau banyak kebahagiaan Allah kasih akhir-akhir ini, itu tandanya udah jadi orang kesayangan Allah. Mudah-mudahan nanti ayah bunda istiqomah. Kalau belum wafat, mudah-mudahan sampai 30 juz. Amin. Pada habis waktunya ya. Ya Allah. Cukup kali segini aja nih. Ah, Masih banyak. zikir. Satu tuh, Al-Quran itu zikir. Yang kedua, lil alamin. Buat semesta alam. Bacain Al-Quran ke siapa aja. Ada non-muslim di Bogor. Punya peternakan sapi dan domba. Non-muslim ini sengaja melihara anak-anak yatim menghafal Al-Quran. Dan dikuburnya, di kandang sapi dan kandang dombanya itu dipasangin speaker tilawah Al-Quran. Non-muslim nih, non-muslim. Nanti kalau nggak percaya ya bunda googling aja, cari di YouTube. Dan Masya Allah, diperdengarkan Al-Quran tuh, domba-dombanya, sapi-sapi. Dan ketika ditanya kenapa melakukan terapi ini, rupanya dibacain Al-Quran, domba dan sapi-sapi saya cepat gemuknya. Mereka bahagia dibacain Al-Quran. Pantas sebab makin gemuk nih kayaknya. Karena sering baca dan sering dengerin Al-Quran di Cianjur. Jadi lebih bahagia, hilang stres, senang. Kalau tidur juga sering banget dibangunin. Ayah bunda juga mungkin begitu. Sering Allah pengen ketemu, Allah pengen kita bacaan Al-Qurannya panjang. Jadi Masya Allah, nikmat. Lil alamin, buat semesta alam. Dan Rasulullah pernah share ke ayah bunda video tentang burung beo yang banyak banget hafal Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, Ayatul Kursi. Seneng tuh burung beo. Bisa ngafal.
Dan nggak tahu kenapa, kalau lagi wisuda hafalan Al-Quran, mau hafal anak-anak yang wisuda tuh hafal 30 juz, 20 juz, 15 juz, 5 juz, bahkan cuma 1 juz saja. Kalau bikin acara tuh, semua orang senang, semua orang girang. Nggak tahu kenapa pakai ada air mata, netes, bahagia. Bahkan sebab sering hadir dalam acara-acara kayak gitu. Kalau naik ke panggung, orang tuanya dipersilahkan. Haru banget, meluk nangis. Dan kalau ditanya orang tuanya, saya sholat aja masih berantakan. Ibadah saya masih kacau. Tapi mereka yang nggak dekat sama Allah, dikasih anugerah anak bisa ngapal Quran, girang bang, girang bang. Wa ma huwa illa zikrun lil alam. Dia itu kebahagiaan buat semesta alam. Dan Al-Quran tuh mujizatnya nggak habis-habis. Yaitu kenikmatan buat kita semua. Jangankan yang orang normal, wajar. Orang-orang dengan banyak keterbatasan aja bisa. Seperti nggak masuk akal. Orang-orang yang melumpuh otak, cerebral palsy, orang yang dengan sindrom macam-macam, menurut orang mustahil, nggak bisa sehat. Jadi Al-Quran itu sifat, bukan. Al-Quran itu cahaya, nur. Al-Quran itu petunjuk, hudan. Al-Quran itu pedoman, imam. Al-Quran itu rahmat, nikmatan, dan banyak lagi. Al-Quran diberikan sama Allah anugerahnya macam-macam. Belum ngerti hidayah, dengar Al-Quran dapat hidayah. Ya Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil. Jadi semua makhluk senang. Bunda kalau lagi berkebun, roja aja. Seperti Usbop, kalau lagi nyangkul-nyangkul, pasang Al-Quran kenceng-kenceng sambil muroja, mulut muroja. Dan santri-santri juga begitu. Kemarin Umi cerita, banyak tumbuhan-tumbuhan kita yang tumbuh secara tidak ditanam, tumbuh secara liar, terong, labu, apalagi Mi, yang secara liar, oyong atau anehnya kagak ditanam, tapi gede-gede kata Umi, dan enak-enak, manis-manis. Satu karena kita muliakan, kita nggak pakai pupuk kimia dan pestisida. Terus yang kedua, kayaknya itu pada betah. Jadi kayak waluh aja, labu kuning itu yang gede. Nggak ditanam pada ngejalar sendiri, Masya Allah. Itu ajaib. Rupanya mereka bahagia, mereka senang. Kenapa? Karena dengerin Al-Quran. Ayam, kambing juga pada girang, bahagia. Pokoknya pada gemuk-gemuk dah. Makanya yang banyak pikiran, yang susah tidur, ayo bunda baca Quran. Yang lagi punya masalah, baca Quran. Dan Al-Quran itu jangan dijadiin beban. Nggak usah pakai target. Pokoknya jadi gaya hidup aja. Jadi kenikmatan buat kita semuanya. Sering diulang-ulang. Sering diperdengarkan. Sering kita simak. Sering kita tadaburi.
Kalau bagi saya, juz 30, juz 29 kayaknya udah terlalu sering diulang. Hafalnya dari kecil, dari dulu. Tapi nggak tahu kenapa. Setiap kali ngebahas satu ayat, itu ada lagi yang baru Allah kasih. Ada lagi yang Allah kasih. Jadi, pantas Al-Quran itu nggak pernah membosankan. Bahagia. Kalau ayah bunda belum percaya, coba deh. Satu ayat, ajarin aja. Di tempat ini, ayat ini. Di tempat lain, ayat ini lagi. Tempat lain, ayat ini lagi. Satu ayat aja. Ayah bunda ajarin. Di Klaten, saya sama Usbib datang untuk kesekian kali. Tiba-tiba dari kerumunan, sementara banyak ibu-ibu yang kerumunin, tiba-tiba ada seorang anak muda lompat-lompatan di belakang. Usbop, Usbop. Maka kemudian, ya kenapa kan gitu. Beliau menyeruak, beliau memperkenalkan, saya Aan Usbop, kata dia. Iya, gimana Ustaz? Anak ikut kajian Usbop beberapa bulan lalu di Masjid Agung Klaten ini. Terus, Masya Allah Usbop, Usbop ngajarin An-Naba ayat 1-5. Habis itu saya ajarin kemana-mana Usbop. Di mana? Di rumah, di lingkungan, di Car Free Day Surakarta, di Solo. Beliau ajarin cuma An-Naba ayat 1-5 doang. Lebih ajaibnya lagi, ini Aan PD, dia ajarin di lapas-lapas. Nggak kurang dari 3 lapas, lembaga permasyarakatan itu, penjara, diajarin itu aja. Cuma 5 ayat. Hingga akhirnya, kemudian orang-orang udah makin senang, makin getol, minta diajarin ayat berikutnya. Dan beliau ikutan TOT. Sekarang sudah ngajar di mana-mana. Satu kesempatan saya diminta datang oleh Ustaz Aan, datang ke lapas di Klaten. Dan saya ceramah tabligh akbar di masjidnya, para narapidana itu senang banget, wajahnya bahagia banget. Tapi kata sebab nama menjadi, tolong kita resmikan rumah tahfiz. Saya kira rumah tahfiznya di mana ya bunda? Tahu nggak kalau saya ngeresmin rumah tahfiz itu bagus, cakep, dan saya kaget, saya dikirim itu